Nggak ada di pikiran saya selama saya 9 tahun jadi mualaf bisa ngelihat Ka'bah benar-benar di depan mata saya. Biarpun memang itu belum terjadi, saya cuma masih berpikir ini ngimpi nggak? Melafal 2 kalimat syahadat menandai seseorang menjadi mu'alaf. Tanpa penguatan iman, keyakinan baru bisa terusik. Godaan mungkin saja terjadi. Di Wisma Mu'alaf inilah, para mu'alaf kemudian mendapat pembinaan dalam naungan Korps Dai, Lembaga Pelayan Masyarakat Dompet Duafa. Menjelang setengah 4 pagi, aktivitas Wisma Mu'alaf bagi santri mukim dimulai. Sholat tahajud, kajian, hingga menanti waktu subuh. Para asatidz yang ada di sini, bahwa yang biasanya susah untuk bangun malam, yang biasanya susah untuk ke masjid, nah inilah tantangannya, sehingga kita membiarkan saja. Yang jelas kami mengajak, kami membangunkan, perkara nanti dia datang ke masjid atau tidaknya, lah itu kita sudah lepas. Nah, seperti itu. As-salatu khairum minan naum. Sholat subuh berjamaah di masjid menjadi suatu keharusan. Kegiatan berlanjut dengan membaca almat surat, tahsin, yakni memperbaiki, meningkatkan, dan memperkaya bacaan Al-Quran. Aktivitas rutin sepekan, berlangsung selama 6 bulan. Serta kajian sore, hadis, fikih dasar, selepas asyar. Alhamdulillah yang kita targetkan semuanya bisa mencapai. Salah satunya adalah minimal mereka hafal seluruh bacaan sholat dan gerakan sholat, dari mulai toharohnya sampai sholat seluruhnya, seperti itu. Dan alhamdulillah sebagian mu'alaf 80% yang sudah kita bina sudah bisa membaca Al-Quran, walaupun sebagiannya masih terbata-bata. Penguatan iman inilah meyakinkan mu'alaf menjalani kehidupan barunya. Seperti halnya Stefanus yang diasingkan dari keluarga, tak menggentarkan hijrahnya. 2010 awal itu saya keluar dari rumah. Akhirnya saya sempat tinggal sendiri. Memang alhamdulillah saat itu saya masih kerja. Akhirnya di Desember 2010 saya menikah. Setelah saya menikah, saya mulai belajar sama istri saya awalnya. Tapi karena mungkin banyak pertanyaan dari kita orang yang baru belajar mengenai agama Islam, jadi akhirnya istri saya menyarankan untuk mencari ustadz atau guru-guru yang bisa dibilang lebih paham. Setelah saya benar-benar menjalankan 7 sunnah Rasul, terus saya menjalankan sholat fardu saya, itu perubahannya sangat-sangat drastis terhadap hidup saya. Hal senada dirasakan Nawawi dengan memperdalam ilmu tasawuf. Marhaban sholawatullah alaika ya Nabi. Esensi yang saya dapat dengan saya hijrah ini, dengan hidayah yang diberikan Allah kepada saya adalah semakin diperteguhkan bagi saya untuk lebih memahami akan apa sesungguhnya saya ini, dari mana saya, kemana saya. Yang dimana semua itu dirangkai dalam satu pertanyaan yang mendasar, who am I? Siapa aku ini?
ketenangan, kebersamaan yang saling menguatkan di antara keluarga baru sesama mu'alaf. Pengelolaan di atas tanah wakaf sejak tahun 2008 dan dikembangkan menjadi pesantren mu'alaf sejak 2017. Total santri yang telah dibina mencapai 130 orang. 7 tahun memendam keinginan memeluk Islam saat masih bersekolah, bahkan diam-diam melakukan sholat. Beberapa bulan pasca Ramadan di tahun 2019, Felix Haryanto memantapkan diri menjadi mu'alaf. Lihat teman-teman saya sholat gitu, sedangkan saya enggak. Seperti saya ngeliat tuh teman-teman tuh kayak enak gitu sholat, kayak tenang gitu. Kalau Jumatan saya kan di kelas, biasanya di kelas teman-teman di situ pada Jumatan, saya sendiri gitu. Itu benar, itu sedih buat saya itu. Kemudian mengikuti program pesantren mu'alaf. Jadi saya selama mengikuti pendidikan di Pondok Pesantren Wisma Mu'alaf ini, saya mendapatkan pelajaran banyak, seperti bisa Iqra dan sunnah-sunnah seperti tahajud dan sholat subuh berjamaah. Dan ini insya Allah bisa menguatkan iman saya untuk selalu istiqomah di jalan Allah. Kisah lain dialami sepasang suami istri, Albert dan Claudia. Mempelajari beragam ilmu agama dan menemukan titik terang, lalu memutuskan memeluk Islam. Diawali Albert, kemudian meneguhkan hati Claudia menjadi mu'alaf. Pertama itu tantangan terbesar dari ibu saya. Ibu saya sampai bilang, kamu masuk Islam sama aja kamu murtad, sama aja kamu menduakan Tuhanmu sendiri. Saya tuh nggak terpancing emosi walaupun dia menjelek-jelekan Islam. Saya tetap bilang gini sama mama saya, Ma, Islam itu nggak seperti yang mama pikirkan. Nanti mama suatu saat kasih tahu, Islam itu nggak seperti yang mama pikirkan, nggak seperti orang-orang lain pikirkan. Dengan ini saya membuktikan bahwa Islam itu agama yang penuh kasih dan agama yang benar-benar lurus dari atas itu Islam. Keduanya juga memperdalam Islam di Wisma Mu'alaf. Ada kebangunan iman ya, apalagi kami sering belajar dengan Ustadz Aris Alwi ya, lewat kadang-kadang curhat, kami sering telepon, kadang tatap muka bertemu. Setelah kami sudah mempelajari Islam, ternyata kasih, Islam itu adalah ajaran damai, kasih, menggenapkan semua kitab-kitab sebelumnya, ajaran-ajaran Nabi yang sebelumnya, dari ajaran Nabi Musa hingga ajaran Nabi Isa atau yang orang Kristen biasa bilang Yesus. Itu karena dari pengalaman Rasul yang diajarkan kami ya, yang kami mempelajari tentang bagaimana kesabaran Rasulullah menghadapi hujatan, cercaan, fitnah. Perjalanan rohani menjadi seorang mu'alaf mengantarkan salah satu santri ke jenjang pernikahan. Ketika di luar sana tidak bisa terombang-ambing karena mereka sudah punya pegangan di pesantren mu'alaf. Dan ini menjadi dasar kenapa pesantren mu'alaf itu kokoh sekali dalam bidang pendidikan, terutama dalam bidang akidah dan fikih. Karena bagaimanapun ini menjadi dasar tonggak seorang muslim untuk beribadah sehari-harinya, baik itu ibadah mahdhah kepada Allah Subhanahu wa taala maupun ibadah sesama manusia.